Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pembahasan persamaan Schrödinger satu dimensi. Di bagian pertama ini kita akan membahas masuknya konsep peluang dalam mekanika kuantum. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya, bahwa Schrödinger sudah mengusulkan persamaannya dalam rangka untuk menjelaskan mengenai atom hidrogen, mengenai elektron di atom hidrogen. Nah, kemudian Max Born mengusulkan penafsiran terhadap fungsi gelombang psi, yaitu sebagai amplitudo peluang yang kalau kita ambil modulus kuadratnya menjadi rapat peluang. Nah, di pembahasan sebelumnya ditampilkan persamaan Schrödinger versi 3 dimensi, sementara untuk versi 1 dimensinya adalah seperti ini. Jadi fungsi gelombangnya hanya bergantung pada satu koordinat ruang saja, X misalkan, maka operator nabla kuadrat menjadi operator ini, partial kuadrat per partial X kuadrat. Nah, ini persamaan ini kita sebut, baik yang 1 dimensi maupun yang 3 dimensi, kita sebut sebagai persamaan Schrödinger yang bergantung pada waktu, atau kita pakai istilah gayut waktu. Maka di sini ada bentuk T-nya ya, ada variabel T-nya. Nah, simbol ini kita sebut sebagai psi ya. Dan ini merupakan psi kapital. Kemudian psi sebagai penyelesaian dari persamaan 3.1 ini bisa berupa fungsi real ataupun fungsi yang bernilai kompleks. Nah, kemudian jika kita ambil modulus kuadratnya, yaitu sama saja dengan psi konjugat kompleks dikalikan psinya, itu pasti akan bernilai real dan non negatif. Nah, di pembahasan sebelumnya modulus kuadrat dari fungsi gelombang ditafsirkan sebagai rapat peluang, asalkan si fungsi gelombang tadi bersifat normal ya. Dan jika tidak normal, asalkan dapat dinormalkan, maka masih tetap dapat dibentuk menjadi rapat peluang. Nah, syarat agar bisa dinormalkan tentunya harus memenuhi persamaan 3.2. Kalau dalam bahasa matematika yang lebih lanjut lagi mengenai pembahasan ini, maka ini dikenal sebagai fungsi yang square integrable ya. Kemudian syarat agar ini berlaku adalah bahwa nilai psi di ujung-ujung tahingga itu menuju ke 0 ya. Kita tuliskan dalam persamaan 3.3 ini. Limit X mendekati plus minus tahingga, untuk psi tadi nilainya 0. Dan karena dia menyatakan rapat peluang, modulus psi kuadrat ini menyatakan rapat peluang, maka kalau diintegralkan dan nilainya sama dengan 1, itu menunjukkan bahwa partikelnya memang ada di ruang, maksudnya dalam hal ini di garis real ya. Tapi lihat di persamaan 3.4 ini, tentunya ini kan karena integralnya ini adalah terhadap X, terhadap dx, maka hasil integrasi di sebelah kiri ini adalah fungsi yang bergantung pada t ya. Secara umum kita simpulkannya seperti itu dulu, dia adalah fungsi yang secara umum bergantung pada t. Jadi kalau untuk suatu t tertentu, misalkan dia nilainya sama dengan 1, pertanyaannya untuk t yang lainnya, t berikutnya misalkan, apakah tetap 1? Jangan-jangan t setelahnya menjadi 0. Kalau seperti itu, berarti partikelnya awalnya ada pada saat T, lalu setelah T setelahnya akan menjadi tidak ada karena integral ini sama dengan 0. Misalkan seperti itu. Nah, maka itu jadi pertanyaan penting ya. Kalau untuk suatu T nilai integral ini sama dengan 1, apakah untuk T berikutnya dia juga akan tetap sama dengan 1? Nah, sekarang kita coba periksa jawabannya seperti apa. Kalau integral ini
merupakan fungsi yang bergantung pada T sebagaimana tadi kita duga secara umum gitu kan, maka jika diturunkan terhadap T dia tidak akan sama dengan 0. Tapi kalau dia itu hasil integral ini meskipun ada variabel T di sini tapi ternyata suatu konstanta, artinya tidak bergantung pada T, maka kalau diturunkan terhadap T ya harusnya hasilnya sama dengan 0. Nah ini akan kita cek sekarang. Kita turunkan dulu terhadap T sisi kiri ini. Maka ketika ini kita masukkan ke dalam, operator turunannya menjadi turunan parsial tentunya ya, karena di sini fungsinya masih bergantung pada X ya. Kemudian ini coba kita uraikan menjadi seperti ini. Tadi kan modulus psi kuadrat sebagaimana tertulis di sini ya, yang ini itu kan sama dengan psi konjugat kalikan psi ya, maka turunan parsial modulus psi kuadrat ini terhadap parsial T itu bisa kita tulis begini, ini modulus kuadratnya, kemudian turunan psi konjugat per parsial psi konjugat per parsial T psi plus parsial konjugat parsial psi per parsial T. Nah, kita untuk ungkapan parsial psi per parsial T kita bisa pakai yang ada di persamaan 31 ini ya. Caranya tinggal kedua ruas kita kalikan dengan 1 per I habar. Oke. Ini dia menjadinya. Apa hasilnya seperti ini. Ya, kalau dikalikan 1 per I habar atau sama saja kita kalikan minus I per habar. Kemudian ini untuk menggantikan yang bagian ini ya, persamaan 37 ini untuk menggantikan yang bagian ini. Kemudian untuk yang bagian ini tinggal kita ambil konjugat kompleknya dari persamaan 3.7 ini. Kita lihat di sini. Nah ini dia, diambil konjugat komplek, kita bandingkan dengan yang sebelumnya, maka ini menjadi minus, ini akan menjadi plus ya, ini menjadi minus, ini jadi plus. Maka kedua ini tadi kita akan masukkan ke sini. Nah, yang ini dimasukkan ke sini, yang ini kita masukkan ke sini. Ini dia hasil substitusinya. Lalu ini kita proses. Kita perhatikan bahwa untuk yang suku pertama ini dikalikan dengan psi akan menjadi yang ini dia. Oke. Kemudian maaf, yang ini ya, yang ini dia. Yang ini. Jadi suku pertama ini dikalikan ke sini akan menjadi ini. Tanda minusnya adalah berasal dari sini. I habar per 2M nya ditaruh di depan. Kemudian yang ini psi konjugat I habar per 2M parsial kuadrat psi per parsial X kuadrat akan menjadi yang ini. Positif I habar ya. Sini positif I habar per 2M. Lalu suku yang ini sama ini dan yang ini akan saling menghilangkan karena di sini ada I per habar, di sini ada I per habar, di sini V psi konjugat psi, di sini psi konjugat V psi. Bisa kita tukar-tukar posisinya, tapi di sini beda tanda, sini minus, sini plus, sehingga itu akan saling menghilangkan. Oke, jadi kita hanya dapat dua suku ya. Lalu kemudian ini kita modif ya, yang bagian ini dulu, misalkan suku pertama ini kita modif, ini kita nyatakan sebagai turunan parsial ya, parsial per parsial X dari psi konjugat parsial psi per parsial X. Ini kalau kita kerjakan ini, maka pertama akan didapatkan suku semacam ini, dan yang kedua akan didapatkan suku yang ini, gitu kan? Tapi yang ini, suku yang semacam ini tidak kita kehendaki, karena yang kita kehendaki hanya yang ini saja, sehingga suku yang semacam ini harus kita buang, yaitu dengan cara apa? Dikurangi dengan suku ini juga, suku yang sama, begitu. Jadi dua suku ini akan sama dengan yang ini. Begitu juga yang ini kita modif menjadi turunan ini, tapi ada yang tidak dikehendaki, yaitu yang bagian ini. Karena di depan ada tanda minus, maka yang akan muncul adalah minusnya ini, sehingga agar dia hilang kita jumlahkan dengan yang sama. Oke, lalu kemudian dari sini bisa kita perhatikan suku keempat ini dengan suku kedua itu sama, jadi bisa kita hilangkan juga,
sehingga kita tersisa hanya suku pertama ini dan suku ketiga di sini ya. Turunan parsialnya kita bisa taruh di depan. Lalu selanjutnya kita coba karena tadi ini kan adalah sama dengan yang ini ya, turunan parsial per parsial T dari ini dia, sehingga itu hanya integran di dalam integral yang ini. Oke, jadi kita ulangi, yang ini sebenarnya hanyalah integran di dalam integral terhadap dx ini. Maka sekarang kita kerjakan integralnya. Kita kerjakan integralnya jadi seperti ini. Ini ya, masuk ke sini. Ini tentunya bisa kita pandang sebagai suatu fungsi yang bergantung pada x dan t, karena secara umum mesti kan bergantung pada t. Maka sesuai kaidah integral ini akan menghasilkan yang di dalam kurung ini dengan batas integrasi dari minus t hingga sampai plus t hingga. Ya, ini aturan di kalkulus seperti biasa. Nah, kemudian kalau kita masukkan batas-batas integrasinya, kita ingat kembali syarat agar pesinya bisa dinormalkan, yaitu berlaku persamaan 3.3 ini. Limit dari pesi untuk x mendekati plus minus t hingga harus 0. Sehingga kalau kita masukkan ke sini di wilayah x plus minus t hingga, kedua suku ini masing-masingnya akan 0 ya. Sehingga berarti sisi sebelah kanan ini adalah 0. Itu berarti integral ini bernilai 0. Padahal integral ini sama dengan ungkapan ini. Jadi d per dt dari integral ini sama dengan 0. Yang artinya apa? Yang artinya integral ini merupakan konstanta, artinya tidak bergantung pada t. Jadi kalau integral ini pada suatu t nilainya sama dengan 1, maka untuk t yang lain pun juga akan sama dengan 1. Ya, jadi pertanyaan tadi, jika seandainya pada suatu saat t eksistensi partikel dijamin karena berlaku ini untuk suatu t tersebut, maka hasil penelusuran kita ini menunjukkan bahwa untuk t berikutnya persamaan 3.4 juga tetap berlaku. Oke, jadi ini menunjukkan konsistensi dari konsep peluang yang diusulkan oleh Max Born terhadap tafsiran dari besi yang memenuhi persamaan 3.1 ini, yang memenuhi persamaan Schrödinger, gitu ya. Jadi karena besi itu memenuhi persamaan Schrödinger, maka jika dia ditafsirkan sebagai besinya ditafsirkan sebagai amplitude peluang, atau dari situ kita bisa bentuk jadi rapat peluang, maka eksistensi partikel tetap terjamin. Oke, jadi itu yang kita bahas dalam video bagian ini. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai nilai harap besaran posisi, momentum, dan besaran-besaran lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.